Ibu panas. Rasanya Kuat nggak bayarnya? rasanya. Ya, berangkat amat tahu sendiri. Pakai Kasihan. iya ya Jumat sore. Biasanya Selasa di mana? Tinggi dulu ya. Kira lah. Itu nggak apa-apa kalau Pak mau jemput sih. Paling nggak ada yang open kan tapi. Ya udah ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihan a'mal. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa shadaqatina wa kulla amalina shalihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya segenap amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Ya, ini di antara hal yang mesti kita terus berdoa kepada Allah ya. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan membawa keberkahan dan menjadikan kita ya ada perubahan ya. Ada perubahan semuanya untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk kaum muslimin ya di negeri kita yang kita cintai. KIP sebelum ke KP atau sudah ke KP tadi? Sudah ada yang ngajar KP? Udah ya, sudah. Baik, ketemu dengan saya lagi. Semoga antum bersahabat dengan saya. Kalau saya ya KIP, antum kan KP. Ahlinya KIP saya, antum ahlinya KP. Kalau ahlinya ahli nggak tahu. Sekarang kenapa? Oh, apa itu? Oh iya iya. Memang yang punya Bekasi yang mau PAE gitu. Mau KP, mau sekarang itu buat antum semua dah itu. Baik ya, teman-teman semuanya semoga kebahagiaannya masih melekat ya. Sepertinya masih bersinar, berseri-seri. Baru bertemu dengan handai tolan, sanak keluarga, Bapak Ibu yang masih hidup alhamdulillah, yang sudah meninggal ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dan orang tua kita yang masih hidup semoga diberikan kesehatan dan semoga diberikan ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hari-harimu seperti bulan Ramadan. Ini judulnya ya. Judul apa doa ya? Semoga ini doa dan harapan. Harapan ya. Walaupun ya tidak sama persis. Kalau di bulan Ramadan kita puasa, mampu ya dan bisa dimudahkan, bisa baca Quran. Alhamdulillah ya. Baca Quran nggak kemarin? Bisa ya? Baca Quran ya. Apa Quran yang baca kita? Jadi Qurannya ditaruh, kita tidur. Quran yang melototin kita. Bukan kita melototin Quran ya.
Terus jangan disimpan lagi nih. Wah, berdebu lagi nanti. Dibawa kemana-mana ya, jangan kalah dengan HP ya. Sulit memang HP itu. Karena apa? Karena kalau nggak bawa HP, berita acara nggak bisa kelak pasti. Ya, absen segala macam ya, masya Allah mainin HP. Ala kulli hal, yang penting kebiasaan itu walaupun tidak 100% ya dilanjutkan. Tidak 100% maksudnya apa? Kalau misalnya 11 rakaat bisa kita tarawih kan? 11 rakaat. Apalagi yang 23 rakaat. Kalau mau dilanjutkan, wah lebih hebat lagi. 11 rakaat aja kalau bisa istiqomah. Oh, masya Allah. Kalau enggak, ya enggak. 11 juga berapa? 5. Paling sedikit. Ya satu. Satu rakaat witir. Jangan tinggal, nggak boleh. Kalau bisa seperti itu. Ya ahabul amalillah adwa muhammad. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah sedikit tapi terus ya, konsisten, ya, dawam. Baik. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Ustaz. Ya. Dia telah berlalu. Ya. Siapa dia ini? Nah ini perlu ditanya. Ini. Siapa dia? Dia bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Ya, Syahrul Mubarak. Bulan yang akan menjadi saksi, yang akan membela setiap orang yang bersungguh-sungguh ijtihad dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, atau justru menjadi saksi yang akan menghujat setiap orang yang memandang remeh bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bisa menjadi hujjatun lana, ya, sesuatu yang menguntungkan kita, atau hujjatun alaina, atau sesuatu yang bisa merugikan kita, bahkan membuat celaka orang. Sebagaimana doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, celaka orang masuk bulan Ramadan, keluar di bulan Ramadan, masuk di tanggal berapa? 1 Ramadan. Keluar di tanggal berapa Ramadan? 30 Ramadan. Yang 30, yang 29, ya 29. Ya, nggak ada 31 atau 28. Ya, ya, ya. Atau ya, pokoknya 1 bulan Ramadan. Tapi dia celaka. Ya, katakan amin, wahai Muhammad, orang ini celaka. Ini dihujat. Maka aku katakan amin, kata Nabi Muhammad SAW. Didoakan, ia mengaminkan doanya malaikat Jibril. Ramadan yang berbekas. Lalu muncul pertanyaan besar, apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Bekas apa? Bekasnya apa ya? Bekasnya apa ya? Bekas kurma ya. Habis. Nah, itu bekas berarti. Bekas sarung ya. Apalagi? Ya bukan itu. Bekasnya apa ya? Kita minta Amalan. makanya doanya taqabbalallahu minna. Semoga Allah ya itu bekas kita adalah amalan, betul. Baik, betul ya. Maka jangan sampai ketika keluar dari bulan Ramadan ya tidak meninggalkan bekas. Bekasnya itu dipertahankan, bekas-bekasnya itu. Ya, prestasinya itu jangan ditinggalkan. Ini ada pesan dari ulama ya. Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafi mengatakan bi'sal qaum la ya'rifunallah la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanah kullaha. Sungguh buruk, jelek ya satu kaum yang dia tidak mengenal haknya Allah kecuali bulan Ramadan saja. Orang yang soleh adalah orang yang beribadah, bersungguh-sungguh beribadah pada 1 tahun ya. Maka kun robbaniyan wala takun Ramadan. Ini satu pepatah Arab ya. Kun robbaniyan wala takun sya'baniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah hamba robbani, hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat beribadah di setiap waktu dan setiap tempat. Kun robbaniyan. Jangan jadi hamba Allah yang rajin taat hanya di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan saja. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal
yakin dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan al-maut, ya mendatangi sampai ajal tiba. Ya, ada dua jenis manusia. Taat di bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh, namun kembali maksiat selepas Ramadan. Sambil mengatakan, ma'assalamah ya Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan. Saya mau, ya, saya mau. Jadi merasa bebas dari, jadi dia itu anggap Ramadan itu seperti penjara. Dia keluar dari penjara. Padahal orang beriman tidak menganggap Ramadan sebagai penjara, tetapi sebagai rahmat. Walaupun memang ada Mas Rahmat di sini. Dua lagi. Ada dua lagi. Iya, padahal dari awal malam pertama bulan Ramadan, ya, Nabi mengatakan setan dibelenggu, diikat dari kalangan jin ya, kalau dari kalangan manusia berkeliaran kemana-mana. Setan ada dua, dari jin dan manusia. Makanya kita berlindung minal jin nanti dari setan manusia ataupun jin. Ya. Paling enggak sudah dimudahkan sama Allah. Jadi Ramadan itu bukan satu hal untuk menyusahkan, sebenarnya bukan. Tapi satu waktu yang memudahkan. Dari awal malam bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dikekang atau ditali atau dibelenggu setan, lalu selalu ada panggilan untuk melakukan kebaikan. Ya bagal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan ketaatan, ya, ya bersemangat, ya. Kemudian ya bagal syarr aqsir. Wahai orang yang berniat untuk berbuat kejahatan, dosa, maksiat, berhenti. Selalu ada panggilan seperti itu. Ya. Maka ini orang pertamanya adalah orang yang celaka. Orang yang kedua, orang yang taat di bulan Ramadan dan sedih berpisah dengan Ramadan, sangat berharap amalan solehnya diterima dan terus berusaha untuk istiqomah. Ini adalah orang yang menang minal aidin wal faizin. Ya, ini orang yang mendapatkan hari Id, minal aidin dan faizin, dan inilah hakikat daripada orang yang menang. Faqad faza fauzan azima. Sungguh dia mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Masya Allah. Ini orang yang minal aidin wal faizin seperti itu. Bukan orang yang serba baru, pakai ya pakaian baru. Apalagi rumah baru, kendaraan baru, istri lama. Istri lama. Ada di video itu Mas Vicky ya. Pindah di apa, rumah baru. Ah, ini rumah baru ya. Kemudian dilihat apa ibunya, tapi istrinya lama. Digebukin sama ibunya ini. Baik, baik, baik. Serba baru kata kata para ulama ya. Hari Id itu bukan orang yang serba memakai baru. Tetapi hari Id yang sebenarnya adalah untuk mereka yang menyiapkan untuk ya hari hari pembalasan. Ya, laisal id liman labisal jadid. Innamal id liman ya yakhafu yaumal wa'id. Id semua kan. Bukan id itu bukan untuk dipersembahkan orang-orang yang memakai serba baru, tetapi untuk mereka yang takut terhadap hari pembalasan. Kullu yaumin la yuqsallahu fihi fahuwa lahu id. Setiap hari bagi orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, hari tersebut adalah hakikatnya hari Id baginya. Masya Allah ya. Jadi minal aidin wal faizin itu setiap hari sebenarnya. Kita pengen jadikan setiap hari itu adalah hari Id untuk kita. Apa? Hari Id yang hakiki, yang sebenarnya adalah hari di mana mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah dan senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Itu hari Id untuknya pada hakikatnya. Ini kita berharap untuk menjadi yang keberapa ini? Orang pertama, golongan pertama atau golongan kedua? Golongan kedua tentu. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu ajal.
Karena kita menyembah Rob bulan Ramadan dan Rob bulan Syawal, Rob bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi Muharram sampai ya. Jadi kita menyembah Allah Rob bulan Ramadan, demikian juga Allah Rob di bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada beda. Pertanyaannya yang apa nih? Mendesak untuk dijawab. Setelah Ramadan berlalu, sudahkah kita menunaikan berbagai sebab yang akan mempermudah amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisinya dan sudahkah kita bertekad untuk terus melanjutkan berbagai amalan ibadah? Ini pertanyaan yang perlu dijawab dengan apa? Dengan amalan, dengan kesungguhan. Ya, kadang jawaban ini adalah jawaban yang tidak perlu dijawab dengan lisan ya, tapi dengan bukti. Seperti surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, masya Allah. Fattabi'uni terus yuhibbukumullah. Mendinglah fattabi'uninya udah ada. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini bukti ya, masya Allah bukti kalau Pak E ini luar biasa ini bisa. Paling enggak kalau ustadznya apa imamnya salah, fattabi'uninya udah bener ini. Apa kata Allah? Katakan jika kalian itu mencintai Allah, buktikan dengan ittiba kepadaku. Jadi ittiba itu bukan amalan lisan gitu ya, tapi amalan apa? Amalan apa? Bukti dengan anggota badan dan amalan sunnah itu ya. Baik, bagaimana teladan kaum salaf? Kaum salaf itu karena yad'unallaha sittata asyhur an yablughahum syahrul Ramadan, orang-orang salaf zaman dahulu, para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in itu berdoa 6 bulan sebelum bulan Ramadan sudah berdoa. Ya hitung mundur dari bulan apa itu, Mas? Ya, sebelum bulan Ramadan ada bulan Sya'ban, sebelum Sya'ban ada bulan Rajab, sebelum bulan Rajab ada bulan Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, ya, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Berarti dari Rabiul Awal sudah berdoa supaya kita ini panjang umur, ya. Kemudian bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'unallaha sittata asyhur. Nah, dan mereka kaum salaf itu berdoa kepada Allah 6 bulan setelah atau pasca bulan Ramadan an yataqabbalahu minhum, supaya amalannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu enggak cuman ya sehari doang. Jadi minta diterima di sisi Allah itu sampai 6 bulan setelah Ramadan. Apa setelah Ramadan? Syawal. Setelah Syawal Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah, Muharram, setelah Muharram, Safar, setelah Safar, ya balik lagi Rabiul Awal, iya. Iya, berarti sampai Rabiul Awal, Rabiul Awal itu terakhir atau nanti setelah Rabiul Awal mulai lagi, ya berarti Rabiul Akhir itu merindukan bulan Ramadan. Nah, baik. Allahumma salimna Ramadan. Nah, itu bisa pakai doa. Nah, itu supaya ketemu dengan Ramadan. Ini enggak, aduh pengen ketemu sama Bapak Ibu. Hah? Iya betul. Iya betul betul. Masya Allah. Kita apa harus sepuh gitu baru rindu sama Ramadan. Ya Allah, ya yang muda juga ini belum tentu loh, Nek, gitu ya. Nek apa Kakak itu? Nenek. Ya yang muda juga belum tentu ya, kita nggak tahu umur, ya kan, nggak tahu umur. Lebih perhatian terhadap diterimanya amal soleh, ya. Ya kita apa nih? Kunu liqabulil amal asyad ihtimama minkum bil amal alam tasma'ullah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hendaklah kalian memperhatikan bagaimana agar amalan itu diterima di sisi Allah ya daripada hanya sekedar beramal asal-asalan ya. Syarat diterimanya amal dua.
Ikhlas dan mutabah. Karena Allah mengatakan, sungguhnya Allah menerima amalan orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu syaratnya dua sama. Ikhlas dan mutabah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Ya, ikhlas dan ittiba. Ya, yud. Karakteristik salafus soleh. Apa ini? Enggak, saya belum sempat mewarnai kok. Orang baru dikasih. Hah? Ya nggak tahu yang ngasih warna siapa. Ya pokoknya kalau warna merah itu karena bukan hitam sih. Ketawa. Tapi memang antum ininya luar biasa ini. Ini ada tirainya apa ya? Tirai bambu. Tirai bambu. Luar biasa ya. Apa jadinya? Ini harus paling ada loh yang benerin gitu. Servis. Ya, emang. Baik, karakteristik salafus soleh. Mereka bukanlah kaum yang merasa puas. Salafus soleh. Kenapa disebut salafus soleh? Salaf itu orang yang terdahulu. Soleh itu kalau satu, kalau banyak solihin. Ya, ya makanya kalau ustaz saya ketemu saya, kesolehan diambil kamu semua. Solihun. Sama solihun sama solihin. Ya, jamak mudzakkar salim diakhiri dengan una atau ina. Ini belajar bahasa Arab jadi solihuna, solihina. Ya, sudah kembali ke soleh bukan solihin ya. Salafus solihin, salafus soleh. Mereka bukanlah kaum yang merasa puas dengan amalan yang telah dikerjakan. Tidak puas, maksudnya yang sudah ya semoga diterima, tapi terus ingin meningkat. Mereka tidaklah termasuk ke dalam golongan yang tertipu akan berbagai amalan yang telah dilakukan. Merasa puas, merasa bangga, merasa cukup. Tidak seperti itu. Bahkan amalan itu harus dilandasi per 3 atau 2 paling nggak minimal. Seperti sayap. Sayap burung ya. Harus terbang dengan 2 sayap. Satu nggak bisa, apalagi tidak dengan dua-duanya. Pertama, al-khauf, takut amalan tidak diterima. Roja, berharap supaya amalan itu diterima. Al-khauf dan roja. Akan tetapi mereka adalah kaum yang senantiasa merasa khawatir. Khauf kan, benar kan? Bahwa amal yang telah mereka kerjakan justru akan ditolak. Walladzina yu'tawna ma atau wa qulubun wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang khauf, takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Al-Mu'minun ayat 60. Itu. Jadi amalan kita ini amalan yang sebenarnya amalan yang pilihan. Makanya ketika ada 3 orang terjebak dalam gua, tertutup pintunya itu, mereka berdoa dengan amalan-amalan yang paling bagus, paling ikhlas dan paling besar. Itu akhirnya terbuka. Bertawasul dengan amal soleh yang paling ikhlas. Apa tanda amal soleh ini diterima? Tandanya. Tandanya itu. Tanda-tandanya ini diterima ini. Kata ulama ini indikatornya apa? Amalan kita ini diterima. Thawabul hasanah, al-hasanatu ba'daha. Ya, indikator pahalanya itu diterima adalah al-hasanah ba'daha. Yaitu kebaikan yang dilakukan setelahnya. Faman amila hasanatan tsumma atba'aha ba'du ya bi hasanatin kana dzalika alamatu ala qabulil hasanah al-ula. Barang siapa beramal yang baik, lalu setelah beramal kebaikan itu diiringi dengan kebaikan ya yang setelahnya, maka ini adalah alamat, indikator, tanda diterimanya kebaikan yang dilakukan pertama. Nah, itu tanda atau indikator satu amalan itu diterima, harapannya betul-betul diterima. Di antaranya sholat tarawih kita diterima enggak? Berarti dilanjutkan sholat malamnya. Lalu baca Qur'annya diterima, baca Qur'an enggak sekarang? Jangan-jangan memang kita ini
Jadi Ramadhaniyan bukan Robbaniyan. Nah, ada apa dengan sedekahnya selama di waktu di Ramadan tuh, Masya Allah. Jangan-jangan biar milih kita ya, biar jadi KC di sini. Ya, 2024 ya. KC 2024 nanti. Iya, sedekah itu, apalagi yang lain. Ya. Ya, semoga kita bisa istiqomah walaupun sedikit. Walaupun ya tadi 1 rakaat. Kalau bisa terus. Satu urus ya. Satu urusnya. Satu urusnya. Seterusnya ya. Dawamkan. Ahabul a'mal ilallah azza wa jal adwamuhu wa in qalla. Ini hadisnya. Ibadah yang paling dicintai, Masya Allah, ahab. Inna ahabbal a'mal. Sungguh amal yang paling dicintai oleh Allah, walaupun sedikit, walaupun qalil, wa in qalla qalil, lakin adwam. Dia dawam terus. Ya, itu. Walaupun sedikit. Misalnya ya, setiap hari ngasih ustadznya ya 10.000 misalnya. Contoh aja itu. Kalau benar juga nggak apa-apa. Kalau mau sedekah gitu sama ustadz gitu ya. Ini contohnya setiap bulan, nggak bisa setiap hari, setiap bulan ya. Tapi tidak mengasihkan. Iya. Itu. Itu contoh Pak E. Kalau beneran juga nggak apa-apa. Masya Allah. Ada hadis ya. Nah, ada satu sahabat mengatakan ya, ya Rasulullah kulli fil Islam. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang satu ajaran dalam agama Islam yang tidak aku tanyakan lagi kepada selainmu. Nabi menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah itu artinya lurus jalannya, fokus, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Dan jalan lurus itu ada jalan Al-Quran, jalan Islam, jalan sunnah, ya, kemudian istiqomah. Apa makna istiqomah? Imam Nawawi mengatakan luzumu taatillah, melazimi konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta istiqomah tiap hari dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu adalah jalan istiqomah sebenarnya. Bukan jalan ke masjid istiqomah. Jalan istiqomah. Ini ke masjid istiqomah pun tak. Apalagi jalan istiqomah yang menyampaikan dia ke surga. Sirat itu nanti kan ada kan, kita melewati sirat. Yang di bawah sirat apa? Neraka itu. Nah, kalau dia semasa di dunia itu selalu meneliti jalan istiqomah itu, akan dimudahkan dalam menjalani atau melewati beberapa amal soleh ba'da Ramadan. Sebenarnya banyak. Puasa. Nah, ini puasa kan dilatih sebulan, lulus nggak? Lulus. Ada yang halangan kemarin? Yang bolong? Ya, mungkin safar atau sakit. Ya, tapi kalau haid nggak ada laki-laki. Kalau perempuan mungkin. Ya, tinggal dibayar dulu. Bayar dulu nih. Kodok. Dibayar hutangnya untuk akhwat. Kalau laki-laki, kalau uzur ya bisa saja. Selain haid. Ya, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahr. Puasa Syawal 6 hari. Nabi mengatakan, barang siapa puasa di bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari puasa Syawal, maka seperti puasa sepanjang tahun, 1 tahun penuh. 1 bulan aja, aduh, ngitung terus susah, baru sehari. Ya, insya Allah 29 hari lagi. 2 hari, insya Allah 28. Hitung mundur. Insya Allah. Ya. Jadi kalau salafus soleh tadi ngitungnya apa? 6 bulan sebelumnya sudah pengen ketemu bulan Ramadan. Kalau kita salafut toleh, kolak. Ya, jangan sampai toleh ya. Semoga kita mengikuti jalan salafus soleh. Kita sudah hitung mundur tuh 1 hari, alhamdulillah. Ya.
Pak, kayaknya gimana loh? Beban kita sudah kurang itu loh. Malah kita mundur, ya alhamdulillah 29 hari lagi kita lebaran, yuk. Kayaknya beban, jangan sampai kita merasa terbebani dengan Ramadan. Kalau ada yang merasa berat dengan bulan Ramadan ini, ada apa? Nah, pertanyaan lagi, ada apa dengan kita? Apa mungkin THR-nya belum belum full atau belum dibayarin atau masa lagi. Hari terakhir terus juga siap. Oh, Masya Allah. Pagi jalan terus. Saya 2 kali ya. Iya, iya. Hari raya lagi kedua. Kayaknya itikaf terus kita ini. Iya, Iya. nggak apa-apa asal gaji jalan terus. Waduh. Setiap hari terus. Setiap bulan. Jadi antum pilih mana? Kerja atau itikaf? Ya, Siap, ini sama. kan kalau duitnya ada terus. Kalau gitu antum ngajak anak ya. Puasa 3 hari, ya puasa kan banyak ya. Ada puasa Syawal, nanti ada puasa Ayyamul Bid ya. Apa ini? Ini sama juga ini. Salatun min kulli syahr wa Ramadan ila Ramadan fahada siyamud dahr. Ya, tiga hari, puasa 3 hari di pertengahan bulan itu ya. Atau Ramadan ila Ramadan fahada siyamud dahr. Atau puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya ini adalah seperti puasa 1 tahun. Kenapa disebut dengan puasa 1 tahun? Ya hitungannya jelas ya, 1 bulan itu dikali 10 seperti 10 bulan. Kemudian 6 hari itu kali 10, 60 hari. 60 hari 2 bulan, jadi 10 bulan tambah 2 bulan, maka totalnya 12 bulan, itu hitungannya. Harus berturut-turut? Enggak harus berturut-turut. Puasa apa nih? Syawal ya, tidak harus berturut-turut. Ya. Faedah puasa Syawal apa itu? Kalau masih punya hutang puasa, ya selesaikan dulu. Ya, selesaikan, bayar dulu hutang. Kodok dulu ya. Dia kodok dulu. Nggak boleh double. Nggak boleh. Nggak bisa double. Iya. Jadi puasa kodok dulu, hutangnya misalnya. Hutangnya berapa? 29 hari hutangnya. Udah lewat itu. Sama kemana aja puasa? Oh, masuk ICU, lain lagi itu. Lain lagi itu. Ya sudah, ini namanya juga puasa sunnah ya. Tidak wajib. Wajib mana kok? Kodok itu. Dapat alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Tapi usahakan untuk puasa Syawal. Yang perempuan yang 6 hari, yang 8 hari bayar dulu secepatnya. Baru puasa Syawal. Ini yang lebih kuat ya, untuk mendapatkan keutamaan puasa Syawal, mendapatkan keutamaan puasa 1 tahun penuh dengan hitungan tadi apa? Puasa 1 bulan dikali 10 bulan. Kemudian 6 hari kali 10, 60 hari berarti 2 bulan. Ya kan hitungannya gitu. Nah, kalau nggak dikodok dulu nggak dapat yang 1 bulannya tadi, 10 bulannya tadi. Wallahu a'lam. Menggabung niat dengan puasa lain ya, tadi udah ditanyakan. Kalau puasa qadha sama puasa Syawal nggak bisa digabung. Kalau dengan puasa yang 3 hari sunnah ya nggak masalah. Kalau sunnah sama sunnah. Kalau wajib sama sunnah nggak bisa. Double nggak ada. Dia berharap dong. Ya, semoga. Beberapa amal soleh selepas bulan Ramadan apa sih? Contohnya ini sholat fardu berjamaah. Iya betul. Terus yang azan di mana biasanya? Yang azan biasanya di mana? Di masjid toh? Iya. Nah, yang laki-laki di masjid. Sholat fardu berjamaah itu laki-laki di masjid. Kalau perempuan, kalau di masjid boleh nggak? Nggak dilarang, nggak boleh dilarang. Saya pengen sholat di mana? Di masjid. Nggak boleh dilarang. Nah, jadi syaratnya tetap
Nggak boleh, iya, jangan pakai sepatu yang tinggi 1 meter, nggak boleh pakai wangian, nggak boleh tabarus, ya, nggak boleh bersolek, ya. Ini mau sholat atau mau show ini? Ya nggak boleh ya. Mau Jumatan, perempuan, Boleh. ya boleh. Yang penting syarat-syaratnya dijaga, tidak boleh membuat ya, di masjid nggak difasilitasi, itu lain, nggak masalah. Baik, sholat fardu apalagi ya? Menjaga qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholatul lail, sholat tahajud sama ya. Ya ayyuhan nas afshus salam atimut ta'am shallul wasallul arham wasallu bil laili wasilu ya wasilu al arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, kemudian sambung silaturahim, sholat malam. Ketika manusia sedang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan damai. Afdal sholat ba'dal fardhu sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ya, sholat malam jangan ditinggalkan. Kita ini banyak masalah sebenarnya. Maka banyak sholat malam minta sama Allah Subhanahu. Enggak, kita banyak masalah enggak? Kita nggak bisa lepas dari pertolongan Allah. Butuh kita sama Allah. Ya, minta dibangunin sama Allah. Hah? Terus tidur lagi. Udah dibangunin waktu apa namanya? Bulat kencing ya. Habis itu tidur lagi. Oh, iya, berarti setannya menang gitu. Itu walaupun 1 rakaat. Ya, makanya kalau bisa langsung sikat gigi, langsung wudu, ya udah sholat. Kalau mau niat lagi, mandi. Itu mandi. Niat lagi, ya, masak masak mie atau masak ya buat kopi itu, masya Allah. Jadi itu niat banget memang mau sholat malam dan betul-betul ini melek ya. Baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Hal aqulu alif lam harf walakin alif harf wa lam harf wa mimun harf. Iya, orang Islam kok nggak baca Quran, yo keterlaluan. Baca Quran. Baca Quran. 1 huruf itu selalu ada ya hitungannya. Jadi argonya tenang ya. Tenang. Jangan jangan khawatir. Selalu dihitung sama Allah Subhanahu wa taala setiap hurufnya. Kalau kita baca huruf-huruf selain Al-Qur'an tidak dihitung. Ya. Tapi Al-Qur'an Masya Allah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, semoga kita menjadi orang-orang yang keluar di bulan Ramadan dengan gelar muttaqin. Walaupun namanya sholihin ya, muttaqin itu sifat ya. Walaupun rahmat, walaupun al-hadi ila al-hadi petunjuk, orang yang memberikan petunjuk ila tariq kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang sedang biasa memberikan. Makanya dalam kunut itu kan minta Mas Hadi sebenarnya. Allahumma hdina biman hadait. Minta. Apalagi yang namanya hilal dicariin terus. Ini loh, kok nyari ini telepon orang ada di sebelah saya kok gitu. Baik, semoga kita istiqomah di jalan Allah dan kita minta terus sama Allah Azza wa Jalla supaya diberikan petunjuk dan istiqomah kita dan keluarga kita. Dan teman-teman kita sesama rekan-rekan di BP ini semoga mendapatkan ya hasil yang terbaik dari bulan Ramadan ini. Kita sudah lulus. Ini lulusan Ramadan itu gelarnya muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan jika ada pertanyaan sambil menjawab pertanyaan proses. Bismillah, Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum. Ustadz. Oh, berarti ada Bisa nggak? Bisa kan? ya? Ini nih, di sini aja ini. Itu garis-garis. Bertanya. Di sini. Pak udah bisa? Ini. Lupa aturannya banyak soalnya. Oh, dibagi 400 masuk ke 100. Nah, kita baca ya. Nah, kita cek dulu. Jika angka tahun itu habis dibagi 400, maka itu tahun kalisan. Kalau habis dibagi 400. Jadi 2000 bisa dibagi 400 ya.